Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti
atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya terlalu percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara. Pagi ini dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, kita berdoa supaya surga terbuka di rumah, di tempat kita berada sekarang. Dan Tuhan hadir lewat kita. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Datang menyembah Dia. Selamatkan hidupku.
selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kau menjaga kami, Kau memelihara kami, Kau benteng kami. Tidak Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular gagak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 3 hari lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu berarti dalam 10 hari setelahnya kita akan merayakan hari Pentakosta. Saudara pasti mendengar pesan dari Gembala Sidang mengenai untuk apa Yesus naik ke surga. Hari ini satu topik yang saya ingin untuk kita sama-sama bahas dari Kisah Rasul 1 ayat 5 atau ayat 4 sampai ayat ke-9. Nah, mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saya percaya kita paham bahwa setiap kali perjumpaan terakhir pasti fokus sesuatu yang begitu penting yang ingin disampaikan oleh yang akan meninggalkan yang ditinggalkan. Itu akan menjadi perhatian penuh dia. Nah, dari konteks ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ternyata fokus Tuhan Yesus itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh murid-murid. Yang di pikiran murid-murid yaitu mereka ingin supaya Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Saya percaya memang karena tekanan, masalah, ada begitu banyak persoalan yang berhubungan dengan latar belakang itu, sehingga mereka sangat menginginkan Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel pada waktu itu. Tapi ternyata yang dalam pikiran Tuhan Yesus berbeda. Dia justru melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Lalu dia mengingatkan mereka akan perkataan yang pernah diucapkan oleh dirinya, bahkan yang diucapkan oleh Yohanes, bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus yaitu sesuatu yang penting buat murid-murid, dan dikatakan di sana yaitu tinggal di Yerusalem, menantikan janji di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Karena itu waktu itu Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktu, kapan, musim Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Tapi yang perlu bagi kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, maka kamu akan jadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini kita pun juga mungkin sedang fokus, yang ada dalam pikiran kita hanya satu: segera pandemi COVID ini berakhir. Yang ada dalam pikiran kita hanya satu: Tuhan turun, nyatakan kemuliaan supaya COVID ini berhenti. Tapi apakah itu fokus Tuhan untuk momen ini, untuk saat ini? Sama seperti saat ketika dia naik ke surga, yang menjadi fokus dia kepada murid-murid ternyata berbeda. Nah, karena itu mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk tahu apa yang menjadi fokus Tuhan kepada kita, kepada gereja, kepada saudara pribadi demi pribadi, kepada keluarga demi keluarga. Nah, mari saya mau balik pada konteks ini. Kalau fokus Tuhan Yesus yaitu murid-murid harus menantikan janji Bapa itu, yaitu mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya mau bahas tentang terminologi tentang baptisan. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita kenal kata baptis. Kita punya perspektif tentang apa itu baptisan. Kata baptis itu sendiri dari kata bahasa Yunani yang ditulis dengan kata baptizo. Asal usul kata itu bapto, yang punya pengertian menenggelamkan. Nah, kata itu Bapak Ibu Saudara secara implisit itu punya pengertian sesuatu yang ditenggelamkan ke dalam cairan tertentu. Kalau baptisan air itu diterjemahkan dalam bahasa asli, sesuatu dimasukkan ke dalam cairan, kemudian diangkat kembali,
maka baptisan Roh Kudus juga punya gambaran yang sama. Nah, kalau kita lihat kata-kata yang ditulis berkaitan dengan baptisan Roh Kudus, ada beberapa kata kerja, yaitu yang pertama, kata janji pencurahan. Itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Sebuah penggenapan dari apa yang dinubuatkan dari kitab Yoel. Kata pencurahan dalam bahasa Yunani dipakai kata ekheo. Kata ekheo itu punya pengertian menumpahkan, menurunkan, menimpa. Jadi kira-kira kalau itu dihubungkan dengan Roh Kudus, maka Roh Allah itu dicurahkan, ditumpahkan, diturunkan, menimpa orang yang mengalaminya. Nah, kata kerja yang lain, yaitu di dalam Yohanes 7 ayat 37, 38. Barang siapa minum, dia tidak akan haus lagi. Kalau saya terjemahkan ayat ini, pengalaman seseorang dibaptis dengan Roh Kudus itu dijelaskan seperti seseorang yang minum, seseorang yang haus. Jika saya jelaskan ayat ini, maka maksudnya pengalaman seseorang dibaptis Roh Kudus itu seperti seseorang yang haus, yang kepingin minum. Dan kalau dia minum, dia pasti dipuaskan. Bahkan dibilang keluar dari dirinya, mengalir keluar aliran-aliran air kehidupan. Jadi saya percaya sebuah pengalaman yang istimewa berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Haus, kata haus perlu kita garis bawahi, tapi juga ada kata minum, sehingga keluar, mengalir keluar air kehidupan. Ada istilah kata kerja yang lain yang digunakan dalam Perjanjian Lama, yaitu kata berenang dalam Yehezkiel pasal 47. Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisah itu. Jadi dimulai dari air sebatas telapak kaki, kemudian naik ke lutut, naik lagi ke pinggang, naik ke dada, dan kemudian berenang. Kemana air itu mengalir? Di situ ada kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, itu berarti bahwa Tuhan mau kita sampai pada pengalaman rohani yang seperti itu. Kalau berdasarkan Yehezkiel pasal 47, kita mungkin sudah merasakan aliran dari air yang datang dari bait Allah itu. Tapi mungkin sebatas kaki. Mungkin juga sudah naik sampai ke lutut. Mungkin sudah sampai di pinggang. Atau sampai di dada. Kita masih bisa dengan kekuatan kita. Kita berusaha untuk menguasai dan mengatur diri kita. Tapi kalau sampai air itu sudah naik lagi, yang kita hanya bisa buat yaitu mengalir. Kalau memang fokus Yesus perihal murid-murid harus menerima baptisan Roh Kudus supaya mereka jadi saksi, saya terlalu percaya itu berarti bahwa itu sangat penting buat saudara dan saya, bahkan untuk hari ini, menghadapi semua situasi yang sedang terjadi. Kita perlu memastikan bahwa kita dibaptis dengan Roh Kudus. Karena dengan begitu akan menerima kuasa sehingga kita bisa jadi saksi di Yerusalem, di rumah kita, di keluarga kita, di kampung kita, di kota kita, di bangsa kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Nah, karena itu pagi ini kita akan lihat sama-sama data di dalam Alkitab, keterangan seperti apa yang ditulis oleh para rasul
atau oleh penulis kitab tentang seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, tentu hal yang pertama yang perlu kita perhatikan dan kita lihat yaitu peristiwa baptisan atau peristiwa penggenapan, peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem berkaitan dengan murid-murid dari Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 menjelaskan itu secara detail bahwa pada waktu itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan Alkitab memberikan data bahwa orang-orang banyak dari berbagai bangsa yang sedang kumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Mereka mendengar bahwa para rasul itu berkata-kata dengan bahasa yang mereka kenal. Padahal para rasul itu adalah orang-orang Galilea. Jadi perhatikan ada kesan yang ditulis oleh penulis Alkitab, yaitu ada para saksi yang mendengar sesuatu yang diucapkan oleh para rasul. Dan kata yang lain, yaitu semua orang tercengang-cengang dan heran karena melihat sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu catatan pertama di dalam Alkitab yang memberi keterangan buat kita gambaran seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kita buat kesimpulan saat ini, maka yang akan muncul dalam pikiran kita ada roh yang dicurahkan oleh Tuhan, lalu kemudian orang yang menerimanya, ada manifestasi yang terjadi, dan para saksi atau orang-orang di sekitarnya itu mendengar, melihat sesuatu yang terjadi dengan mereka. Sehingga pada waktu itu penulis Alkitab mencatat dan membuat pernyataan bahwa Roh Allah itu turun ke atas mereka. Mari kita lihat catatan peristiwa berikutnya, yaitu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika ada dalam sidang di Yerusalem. Pada waktu itu dia harus menjelaskan tentang baptisan yang dilakukannya kepada orang-orang di rumah Kornelius. Coba perhatikan. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yesus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, peristiwa itu memang dicatat di pasal sebelumnya. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, Alkitab menjelaskan tiba-tiba mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu dikatakan demikian, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali dalam catatan peristiwa ini, Petrus dan orang-orang yang bersama dengan dia, mereka justru menjadi saksi dari peristiwa itu. Mereka melihat, Alkitab bilang ini, mereka tercengang-cengang karena melihat karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa dibilang begitu? Karena ada manifestasi yang terjadi. Diteruskan dengan kalimat begini, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka
telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ada keadaan, ada manifestasi yang membangkitkan memori Petrus seperti di loteng atas Yerusalem, sehingga dia menyimpulkan saat itu juga bahwa memang ternyata orang-orang dari bangsa lain juga menerima karunia yang sama seperti yang mereka terima. Nah, saya kembali dalam konteks itu. Mengapa Petrus berkata bahwa mereka telah menerima Roh Kudus? Apakah karena sebuah dogma yang dia pegang? Bukankah karena ada tanda yang dialami sama seperti yang terjadi dengan murid-murid ketika ada di loteng Yerusalem? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada catatan yang lain lagi, yaitu dalam peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kisah Rasul pasal 19 itu menjelaskan ketika Paulus sampai di Efesus, kemudian dia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, dalam alur kisah itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian menjelaskan tentang siapa Yesus kepada mereka. Mereka menjadi percaya, lalu kemudian mereka memberi diri dibaptis pada waktu itu. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Perhatikan di situ perkataan Paulus di awal seolah-olah memberikan keterangan bahwa orang ketika percaya langsung menerima Roh Kudus. Tapi dalam alur peristiwa yang dialami dalam pelayanan Paulus, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan kapan orang-orang di Efesus itu disebut menerima Roh Kudus. Setelah Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, dan ada hal yang mendahului, yaitu mereka percaya, mereka memberi diri mereka dibaptis, baru kemudian dibilang di situ ada proses penumpangan tangan yang menjadi media buat mereka menerima Roh Kudus. Saya harus menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara tabel yang saya buat ini supaya memberikan keterangan yang lebih jelas. Nah, saya tulis di situ tempat peristiwa, kelompok orang, terus kemudian status mereka. Maksudnya, apakah mereka sudah percaya atau belum? Atau pada waktu itu mereka belum terima Tuhan Yesus? Kemudian di kolom berikutnya, yaitu kata-kata penting yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kemudian pada bagian kolom yang paling terakhir, yaitu menerangkan tentang apakah ada catatan saksi-saksi, apakah bentuknya pertanyaan, pernyataan, atau sesuatu yang didengar atau dilihat. Nah, dari 5 catatan peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, maka lahirlah kesimpulan-kesimpulan. Pengalaman baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda dari terima Tuhan Yesus. Kemudian lihat yang kedua, pencatatan bahwa seseorang telah dibaptis Roh Kudus adalah kesimpulan yang segera, atau kesimpulan pada waktu manifestasi terjadi, pada waktu momentum itu. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita menyimpulkan bahwa mengukur seseorang apakah telah menerima Roh Kudus dengan lahir buah-buah, saya percaya kita semua setuju. Buah itu sesuatu yang pasti hadir, tapi itu mungkin melalui sebuah proses waktu yang harus ditempuh. Tidak mungkin instan, tidak mungkin sesegera.
pada saat itu juga langsung ada perubahan. Sama seperti kita nanam pohon, butuh waktu untuk itu bertumbuh, baru kemudian menghasilkan buah. Sehingga tentu kalau menyimpulkan bahwa tanda orang telah penuh dengan Roh Kudus, maka tidak akan bisa dipakai ukuran melalui peristiwa atau melalui momentum. Tapi Alkitab memberikan bukti buat saudara dan saya bahwa peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Kisah Rasul itu pada waktu itu terjadi, langsung disimpulkan bahwa orang-orang itu telah menerima Roh Kudus atau telah dibaptis dengan Roh Kudus, atau kata yang lain, telah penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang ketiga, manifestasi dari baptisan Roh Kudus itu sesuatu yang dapat dilihat atau dapat didengar oleh para saksi, sehingga menyimpulkan bahwa orang-orang dalam peristiwa itu telah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bukti kuat dari semua catatan-catatan Alkitab berkaitan dengan peristiwa dan kesimpulan bahwa orang itu berkaitan dengan peristiwa dan pernyataan atau keterangan bahwa orang-orang yang ada dalam peristiwa itu telah menerima Roh Kudus, yaitu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Paulus ketika dicatat berkaitan dengan peristiwa dia dibaptis dengan Roh Kudus, tidak ditulis tentang ada tanda atau ada manifestasi. Tetapi bukankah Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika Paulus ketemu dengan orang-orang di Efesus, dia bertanya jelas kepada mereka tentang apakah kamu telah penuh dengan Roh Kudus? Bukankah dia tumpang tangan kepada mereka, dan mereka kemudian berkata-kata dengan bahasa yang lain, sehingga dia tahu bahwa mereka telah penuh dengan Roh Kudus? Itu berarti bahwa Paulus punya konsep bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus atau telah dibaptis dengan Roh Kudus pasti ada manifestasi yang dialami. Kemudian saya buat kesimpulan yang terakhir. Cara seseorang pada waktu menerima baptisan Roh Kudus, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhanlah yang mencurahkan rohnya kepada mereka. Tapi juga kemudian dicatat di sana bahwa ada penumpangan tangan yang dilakukan oleh para rasul, sehingga orang-orang dalam peristiwa itu mereka menerima Roh Kudus. Itu berarti Bapak Ibu Saudara bahwa baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang real, yang terjadi, yang bisa disimpulkan bahwa orang telah menerimanya melalui momentum, melalui peristiwa-peristiwa, dan kesimpulan itu dibuat saat itu juga, bukan tunggu waktu. Saya tidak perpanjang pesan hari ini buat Bapak Ibu Saudara, tapi dengarkan baik-baik. Kalau Yesus fokus kepada murid-murid bahwa mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus supaya mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, maka hari ini saya mau tutup khotbah ini dengan pesan. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara, kita minggu depan itu akan sama-sama merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada gerejanya. Dalam 10 hari ini kita sedang terus berdoa bersama-sama, bersehati untuk minta pencurahan itu, minta pencurahan Roh Kudus itu kepada kita. Mari lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk semua masuk dalam doa. Karena untuk jadi saksi hanya bisa menjadi efektif, hanya bisa menjadi mantap jika saudara dan saya dibaptis dengan Roh Kudus. Itu konsep Alkitab. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi keadaan apapun, bukan karena kuat dan gagah kita,
Tapi Alkitab berkata ini, karena roh Tuhan. Mari kejar pengalaman itu. Supaya kita sungguh-sungguh melihat ke depan. Pengalaman Pentakosta itu jadi nyata buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara kami yang sedang berdoa, merindukan untuk pengalaman Pentakosta itu terjadi atasnya. Tuhan, bukankah Engkau yang berjanji, Engkau yang membaptis? Karena itu kami minta dalam nama Tuhan Yesus, datang dan baptis dengan Roh Kudus setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Penuhi mereka dengan kuasa Roh-Mu. Sehingga kami berdoa. Kami berdiri tampil jadi saksi Tuhan. Mulai dari rumah. Mulai dari tempat tinggal kami. Sampai bahkan Tuhan bawa kami. Untuk menjadi saksi ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan kepada kita bahwa selama 10 hari sejak hari Kamis kemarin, nanti sampai pada hari Minggu tanggal 31, setiap malam kita akan bersama-sama, kita akan berdoa, kita akan memuji menyembah Tuhan melalui media Zoom. Itu sebabnya saya ajak semua jemaat GBI MCC, perhatikan informasi yang disampaikan melalui grup-grup WhatsApp yang ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari ikut sama-sama. Saya boleh bilang begini, kalau kemarin-kemarin Saudara tidak bisa menghadiri ibadah-ibadah doa karena faktor tempat, faktor pekerjaan, hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui media Zoom kita bisa sama-sama terlibat. Karena itu ayo mari ikut dalam pertemuan doa ini. Yang berikutnya, hari Minggu tanggal 31 kita akan mulai jam 9.01. Kita akan bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan seluruh jemaat yang ada di bawah pengembalaan Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo akan melakukan doa pujian penyembahan secara bersama-sama di Jakarta jam 9. Berarti kita di Makassar pada jam 10 pagi. Kita akan lakukan itu serentak.